kita bicara financial freedom, kita jangan lupa juga, jangan cuma freedom doang, tapi happiness juga ya, financially happiness. Bisa nggak kita achieve di situ? Karena percuma, freedom, bebas utang, bisa kemana aja, bisa beli apa aja, tapi kalau mohon maaf anaknya narkoba, apa kabar? Oh iya. Terus kalau sakit-sakitan apa kabar? Ya, ya bener kata si Mas Anjas Mara itu ya. Jadi seputar, jadi nggak cuman uang doang di situ ya, tapi kebahagiaan yang kita juga harus cari di situ. Nah, untuk bisa memastikan nih, kita udah financial freedom misalkan. Gimana kita memastikan kalau kita juga mendapatkan happiness-nya itu, ini kayak drama percintaan ya, dapat bebasnya tapi dapat happiness-nya juga, gimana nih? Nah sekarang ya balik lagi, kita harus bisa ngedefine itu sendiri. Happiness tuh buat kita tuh apa sih, sebatas apa kita itu. Mungkin kita dengan kita bisa jalan-jalan keluar negeri atau keluar kota tanpa kita harus ngutang, terus kita masih punya shelter ya, rumah untuk tempat tinggal keluarga kita mungkin sudah happy kayak gitu. Atau ya mungkin hal yang sangat sederhana gitu, yang penting anak saya bisa sekolah, saya nggak pusing gitu ya, untuk biaya hidup sehari-hari, sudah happy. Tergantung, setiap orang punya definisi bahagia yang berbeda-beda. Gitu dia. Oke, dan berarti memang tergantung goalsnya begitu ya, sana ya. Kalau misalnya memang kita mungkin rajin-rajin bersyukur, goalsnya juga nggak tinggi-tinggi amat, juga nggak stres sendiri begitu ya. Iya, tapi kalau misalnya orang nggak punya goals, orang nggak bisa mendefine apa itu happiness, apa itu kaya, ujung-ujungnya apa? Cari duit terus, dan akhirnya dia lupa, tiba-tiba udah meninggal gitu ya. Dia lupa bahwasanya being present itu hal yang penting juga. Buat apa nggak menikmati hidup? Gitu. Tuh kan, so sweet ya. Ini yang banyak dilupain loh, being present at the moment untuk merasakan gitu kan. Jadi dengan financially freedom ini sebenarnya nggak selalu kita harusnya nge-keep duit kita gitu, terus kita nggak spend kemana-mana. Kayaknya nggak gitu juga ya konsepnya ya. Gimana Mas Akbar? Jadi ya intinya gini ya. Apa yang namanya self reward itu nyata. Kalau orang bilang ini merupakan keinginan, ya keinginan tuh kebutuhan juga. Gitu. Kita juga perlu lah merasakan, kita mengapresiasi diri kita. Kita sudah kerja keras dari jam 8 sampai jam 5 atau lebih kayak gitu ya. Tapi untuk membuat kita lebih sehat secara mental juga. Jadi kita emang harus mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan di situ. Nah itu adalah esensi hidup sebetulnya kan. Jadi nggak cuman urusan duit ya. Duit penting juga. Cuman diri kita lah, sebagai manusia, makhluk hidup itu juga penting. Karena intinya kita cari duit buat kita hidup kan. Benar banget, benar. Nah Mas Akbar, ini kalau misalnya kita udah setting goals kita nih apa, yang mana juga kita harus kejar begitu ya. Sebetulnya cara apa sih yang harusnya juga bisa kita lakukan dengan efektif, kita juga bisa mengejar tentunya goals kita dengan cepat. Oke. Pertama kali gini ya, kalau kita bicara goals, kita sudah tahu, kita harus tahu dulu time frame-nya juga. Ya. Oke, kita mau punya rumah, kapan? Rumahnya itu kita harus tahu di situ. Nah dari sana kita bisa punya semacam perhitungan ya, seberapa besar sih uang yang harus kita investasikan setiap bulan, dan bagaimana kita menjaga kestabilan karir kita atau pendapatan kita gitu, tanpa kita mengorbankan kehidupan kita sendiri. Jadi itu penting, perhitungan-perhitungan seperti itu. Tapi balik lagi, goalsnya tuh memang harus jelas banget, jelas banget apa dan kapan mau di-achieve. Dan kalau kita berbicara tentang sifat dasar manusia ya, namanya goals itu kan pasti seiring berjalannya waktu akan berubah ya nggak sih? Wajar. Iya dong, itu memang reality kan. Makanya tadi kan saya juga sampaikan seiring kita memasuki fase baru, judulnya akan berubah nih cita-cita kita. Ketika kita single belum menikah, kita masih akan mikirin cita-cita diri sendiri. Udah menikah, mikirin cita-cita berdua. Udah punya anak, mikirinnya cita-cita anak gitu kan. Nah sekarang gimana caranya kita bisa mengatur cash flow kita deh. Dari yang awalnya tuh self-center ke diri kita sendiri, akhirnya kita mau nggak mau harus berbagi ke orang lain dan sebagainya. Nice. Jadi ini di perencanaan keuangan ada namanya life stages ya, financial life stages. Jadi pertama kali orang itu lahir itu dia masih di fase dependence. Dependence artinya ya bayi lahir dia akan bergantung sama orang tuanya ya, bergantung hidup sampai nanti dia kuliah pun ya dia masih bergantung juga. Ada juga kan yang mungkin yang bayar kuliah sendiri, pakai uang dia kuliah sambil kerja, ada juga yang masih bergantung sama orang tua. Itu masih fase dependence. Ketika dari fase dependence dia akan masuk fase singlehood. Di mana dia sudah mandiri secara finansial, sudah dapat pekerjaan, tapi mostly karena masih first jobber ya biasanya masih cash flow-nya masih berantakan. Di situ ya masih pengeluarannya masih lebih besar daripada pendapatan dan lain sebagainya. Cuman yang harus kita pahami adalah life stages itu nyata ya sifatnya. Jadi kita pasti akan memasuki tahapan-tahapan hidup itu sendiri. Nah jadi biar kita nggak terlambat ya masuk dari misalnya singlehood kita masuk ke marriage. Dari singlehood itu kita sudah harus melakukan persiapan di situ. Pertama adalah dengan cash flow management dulu. Kalau cash flow management sudah
ini ibaratnya sudah bisa di-manage dengan baik ya. Artinya dia sudah bisa mengoptimalkan pemasukan dan tidak melebihi pengeluaran. Dari situ dia sudah rutin untuk menabung, dia bisa mempersiapkan biaya pernikahan untuk dia naik level ke stage berikut. Nanti ketika dia sudah nikah, dia bisa mempersiapkan untuk biaya kelahiran anak. Nah, sekaligus ketika anak sudah lahir bisa menyiapkan biaya pendidikan anak gitu. Tapi yang satu hal yang saya harus tekankan juga, setiap life stages itu ada satu ultimate goals ya. Apa tuh? Oh ya. Pensiun. Oh iya. Pensiun tuh sudah bisa dimulai Sejak dini. Sejak dia masih single, dia sudah bisa mikirkan, oh, oke, saya mau pensiun, saya mau punya uang sekian nih. Jadi kita bisa pelan-pelan, sembari kita nabung buat nanti untuk kita masuk ke life stages yang berikutnya gitu sih. Oh, oke, nah ada tipsnya nggak sih Mas Akbar? Karena memang kan menjaga konsistensi kan susah begitu ya. Goals kita sering berubah-ubah seiring dengan berkembangnya waktu begitu. Nah, ini ada tips seperti apa? Sebetulnya berubah-ubah, goals berubah-ubah itu wajar sekali. Manusia tuh banyak maunya, Bram. Banyak maunya banget. Cuman yang pasti konsistensi itu adalah kuncinya. Kalau kita investasi investasi rutin gitu per bulan dan itu sudah terbentuk sejak dini, kedepannya jadi gampang. Nah, karena dengan membiasakan investasi, otomatis kita bisa ngerem hal-hal yang sifatnya lifestyle di situ ya. Kalau kita terjebak sama lifestyle inflation ya, jadi inflasi gaya hidup itu sendiri itu malah lebih bahaya. Biasanya kalau orang terima kenaikan gaji, ya kita pasti akan menyesuaikannya dengan gaya hidupnya. Biasanya begitu ya, dan itu sudah umum. Nah, salah satu kiatnya adalah kita harus bisa membatasi yang namanya lifestyle itu sendiri. Boleh, harus bahkan. Tapi kalau itunya juga ikut inflasi, bahaya. Lebih baik yang ditambah adalah yang investasinya. Iya, gitu. Iya. Jadi ya itu sih menurutku pentingnya kita punya goals biar kita tahu nahan diri. Tapi ketika kita hilang arah, akhirnya self reward mulu nih, happy enggak. Healing ya, bokeh aja ya. Enggak, tahu-tahu bokeh pulang-pulang. Nah, itu yang perlu dihindarin. Tapi ada keinginan nggak sih Bam? Dan apa yang sudah Bram lakukan nih misalkan untuk bisa mencapai financially freedom dari saat ini? Apa? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara financial freedom, memang ujung-ujungnya investasi ya Mas ya. Iya. Apalagi tadi berharap begitu ya untuk tidur saja bisa menghasilkan, apalagi memang kalau nggak investasi di sana. Tapi kan memang ini Mas Akbar, untuk kerana investasi sebetulnya kan untuk melek investasi sendiri masih rendah banget ya kalau kita bicara apalagi pemuda begitu ya ataupun remaja yang mana juga mungkin uang untuk investasinya juga belum banyak-banyak amat. Nah, ini bagaimana? Sebetulnya kan bisa dimulai dari uang yang kecil sekalipun gitu. Reksadana beli ceban juga bisa 10.000 ya di situ ya. Ya sebetulnya begitu. Cuman balik lagi, kita sebagai person tuh kadang-kadang kita mewarisi mindset keuangan dari orang tua kita. Dan perencanaan keuangan atau hal-hal yang sifatnya keuangan pribadi tidak diajarkan di sekolah. Nah, di situ ya. Tantangannya memang di situ. Ya. Jadi memang kita harus mau nggak mau sekarang belajar sendiri, gitu. Nah, sekarang untuk kita bisa menemukan apa pentingnya perencanaan keuangan, gitu ya, pentingnya financial freedom, ya. Itu sendiri ya nggak bakal kita dapatkan kalau emang kita ya nggak pernah cari-cari kan. Kita cuman jadi aktif, kita kerja doang. Begini ujung-ujungnya ya kita kayak rata-rata orang pada umumnya aja, gajian terima gaji habis kayak gitu. Iya, from salary to salary aja jadi hidupnya. Paycheck to paycheck gitu ya. Iya, paycheck to paycheck jadinya. Iya, dan salah satu untuk bisa financially freedom seperti yang tadi saya sampaikan juga adalah dengan memiliki dana tambahan di luar dari investasi mungkin, di luar dari gaji bulanan, tetapi juga kita memiliki tambahan kerja. Nah, kalau misalkan Mas Akbar sendiri melihat seberapa besar sih tambahan dana itu bisa benar-benar membawa kita ke financial freedom? Oke, jadi intinya gini, penghasilan tambahan akan menyelesaikan 9 dari 10 masalah keuangan kita. Income itu adalah hal yang sangat penting di situ. Kita boleh nge-cut expense, tapi kalau kita cut terus gitu ya, tapi tanpa ada peningkatan pendapatan, yang ada kualitas hidup kita yang turun. Yang turun, ya. Dan kita harus mencari pendapatan tambahan itu sendiri. Dan sebuah tambahan pendapatan tuh bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pastinya. Tapi gini, kebanyakan orang akan bertanya ya, caranya gimana sih, kayak kesana kayak ngomong doang gampang gitu. Ya sekarang balik lagi, kita emang susah melakukan hal itu kalau kita sendiri tidak terdidik. Gimana untuk membuat kita lebih terdidik ya banyak belajar pasti. Oke, baik. Nah ini juga kalau kita lihat begitu ya narasi yang beredar, yang mana ada sukses jalur privilege. Orang tua sudah kaya, gampang untuk mereka suksesan, jadi untuk kaya pun tidak perlu effort banget. Apakah memang kalau misalnya kita tidak punya jalur privilege ini, kita juga bisa
ya hidup dengan ibaratnya, makmur begitu ya, merdeka iya. finansial secara keuangan. Karena kan startnya udah beda nih. startnya beda. Iya, startnya beda. Dia startnya dari 0, ini startnya udah dari 5. Iya. Betul. Sebetulnya gini ya, yang start dari 0 itu juga banyak. Banyak juga kan cerita-cerita dulu miliuner yang dulunya orang susah gitu ya. Ada yang bahkan ya mohon maaf kerjanya cuman jadi apa, bapaknya dulu tukang becak tapi dia sekarang punya perusahaan banyak kayak gitu kan, banyak sebetulnya di situ. Nah balik lagi, tapi kok bisa gitu orang seperti itu. Nah itu dia, semangatnya itu emang harus ada ya. Jadi consciousness-nya tuh juga harus ada. Jadi kita mana ada sih ya, kita pengen hidup pasti upgrade gitu. Jadi emang semangat untuk maju itu sendiri akan memacu seseorang untuk belajar lebih giat lagi, untuk cari ilmu lagi, baik itu secara perencanaan keuangan, secara bisnis dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia bisa mencapai titik di mana dia dikatakan sukses. Iya, gitu. Dan dengan kita melihat adanya orang yang memiliki privilege, ya jangan jadinya kita jadi Iya. kecil Minder ya. diri Jangan atau sendiri. apa. Memang mungkin starting point-nya lebih Beda. dulu mereka, tetapi kan yang menjalani proses dan bergelut dengan semua tantangan kehidupan kan sama ya Iya. sebenarnya. Kalau kita belajar tentang yang dari 0 sampai sukses, ya itu contoh terkata anak singkong, Hairil Tanjung. Nah Iya. itu dia, betul. Ya Nah, kan? kalau misalnya melihat begitu ya, kalau tadi sukses dan juga karena memang giatnya. Tapi kalau misalnya Anda mengamatinya begitu ya Mas Akbar, Ya. untuk di saat ini begitu Ya, dengan ya, ya. kebutuhan yang juga tinggi, lalu juga untuk gaya hidup pun tadi lifestyle Ya, juga ya, tinggi. ya. Apakah memang ini juga akan kekejar? Walaupun dengan tadi Anda katakan ada penghasilan tambahan dari side job dan juga lain-lain. Karena Ya. memang kejar-kejaran sepertinya Ya. penghasilan dan juga terkait gaya hidup yang Ya, memang ya. tinggi. Ya sebetulnya gini, kuncinya tuh ada di cash flow utamanya ya di situ ya. Kalau memang dia kebutuhannya tinggi, gaya hidupnya tinggi, ya susah kayak gitu. Memang gaya hidupnya harus dikorbankan di sini ya. Bagaimana dia bisa ngorbanin ya, hal yang simpel aja deh, berangkat ke kantor bawa bekal. Itu udah paling simpel di situ. Dia nggak jajan kopi, ya bolehlah sekali lah jajan-jajan kopi atau jajan-jajan somai gitu ya boleh. Cuman kalau setiap hari beli makanan itu gile gitu kan. Sekarang gini, orang bisnis makanan itu sendiri kan harga jualnya aja kan bisa 100% dari HPP kan. Kita membayar suatu hal yang buat kita makan, tapi ya pasti udah lebih hemat kalau kita masak sendiri gitu. Yes, Dari yes, yang yes. simple aja.